Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di hari Lebaran. Salam sejahtera, Hum Swastiastu Santi Santi Hum. Kembali bertemu dan mendengarkan wejangan Satru Piningit Sejati atau Gusar Legend untuk pencerahan bangsa dan negara Indonesia. Tema kali ini adalah Satru Piningit Sejati akan muncul jika NKRI menjadi negara kerajaan rakyat Indonesia dan dikukuhkannya atau diwisudanya Satru Piningit Sejati menjadi maharaja negara kerajaan rakyat Indonesia. Sebagaimana semalam saya bertohanus di makamnya Iskandar Shah Aceh di pinggir laut. Setelah renungan malam, saya rasakan detik-detik ketenangan pribadi, ketenangan jiwa ketika rakyat itu merasakan kebahagiaan, baik spiritual, material, yang adil dan merata sesuai dengan program membentuknya dan menyatunya kerajaan Aceh dulu kepada bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material dengan penuh keyakinan penuh. Sehingga ketika saya sambil melihat pantai merenung di samping makamnya Iskandar Shah Aceh, saya harus melakukan perubahan total pola pemikiran saya, pola pemikiran para pejabat Indonesia, pola pemikiran para konglomerat yang ada di Indonesia. Ingat, air, angin, bumi, tanah dan seisinya diciptakan, diberikan kepada manusia untuk tidak dimiliki, tapi dititipi. Begitu juga kekuasaan, kerajaan, ketampanan, kecantikan, kemuliaan, itu semua adalah titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya asli, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum diminta. Begitu juga tentang keberadaan Republik Indonesia. Sudah sewaktunya dikatakan oleh Tengku Iskandar Shah, sudah waktunya untuk diminta kembali menjadi negara kerajaan rakyat Indonesia. Tapi ingat, ketika memimpin dan menjadi raja, jangan pernah sekali-kali Anda mencintai harta berlebihan, mencintai kekuasaan berlebihan, mencintai materi yang berlebihan, hanya sekedar untuk menyambung hidup dan melestarikan, melaksanakan tugas sebagai raja. Dan angkatlah orang-orang yang bersih, angkatlah orang-orang yang berani, dan angkatlah orang-orang yang betul-betul membela rakyat, bukan membela kepentingan pribadi, golongan atau partai, atau meraih kepuasan kekuasaan semata. Yang saya lihat setelah saya merenung, ternyata yang selama ini disia-siakan di negara Indonesia itu banyak. Yang dulu itu dia adalah tokoh yang sangat karismatik, pemberani, tapi karena situasi politik memungkinkan dia tidak dikasih porsi sama sekali karena pertarungan politik yang ada di Indonesia. Dan pesan oleh Iskandar Shah Tengku, wujudkan tokoh Aceh menjadi pimpinan juga.
dan bentuk kembali negara kerajaan rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diinginkan para leluhur. Setelah saya bertafakur dan saya balik, tidak lama kemudian saya ke Banten, sobat-sobat, ke salah satu keturunan Rasulullah, yaitu Syekh Panjang, yang panjang makamnya hampir 9 meter. Saya datang, saya duduk, saya tafakur, tiduran di situ. Ada isyarat juga. Kembali, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, terutama di sektor materi dan spiritual. Jangan lalai. Dan bila perlu, kalau dibentuk kerajaan, bubarkan semua partai yang ada di Indonesia. Adakan pemilihan pemerintahan setelah ditunjuk, yaitu kepala pemerintahan dipilih, baik itu Perdana Menteri atau Presiden, setelah ditunjuk Maharaja dan direstui dengan diadakan pemilihan melalui gubernur-gubernur yang ada. Jadi presiden tidak dipilih oleh rakyat langsung, tapi dipilih oleh para gubernur. Dan gubernur dipilih oleh para bupati atau wali kota. Dan wali kota dipilih oleh para camat. Dan camat dipilih oleh para lurah. Dan lurah dipilih oleh para RW atau kepala kampung. Dan RW atau kepala kampung dipilih oleh RT atau rukun tetangga. Dan RT dipilih oleh rakyat. Hierarki kepemimpinan ini apabila dijalankan dengan baik dan benar untuk mengurus negara kerajaan rakyat Indonesia, maka antara kepala negara, pimpinan negara, Maharaja Anda, Gusar, selaku Maharaja, Gusar Legend, Maharaja negara kerajaan rakyat Indonesia, dengan kepala pemerintahan akan berjalan dengan baik, menciptakan dan mewujudkan bangsa Indonesia menjadi gemah ripah loh jinawi toto tentrem raharjo. Oleh karena itu, kembali sebagai bayangan untuk kabinet NKRI, negara kerajaan rakyat Indonesia, melihat dan mengkaji dari sekian tokoh-tokoh yang ada di Indonesia setelah diteliti dan dikaji. Ternyata layak orang-orang bersih, pikiran, idealis, dan betul-betul mementingkan rakyat dan masyarakat yang sudah berjuang tapi disingkirkan untuk didudukkan kembali. Dari sekian banyak yang setelah saya teliti itu, ternyata tokoh yang duduk dan dilengserkan, bahkan dikeluarkan, itu adalah sahabat Gatot Nurmantio dari kalangan militer. Oleh karena itu, apabila terbentuk negara kerajaan rakyat Indonesia, Gatot Nurmantio saya kukuhkan untuk menjadi Menteri Dalam Negeri Kerajaan Rakyat Indonesia. Dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, apabila sudah diwujudkan, maka Gatot Nurmantio langsung kita angkat di istana untuk menjadi Menteri Dalam Negeri NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Sebaliknya, untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan kita kukuhkan salah satu sahabat reformasi kita, yaitu Sri Bintang Pamungkas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.